Raja HP lama bangkit. Sony siapkan Xperia 18 dengan Snapdragon 8 Elite terbaru untuk rebut kembali tahta smartphone dunia yang sempat hilang. Kamu masih ingat tidak dengan masa kejayaan Sony Ericsson di awal tahun 2000-an? Saat itu, hampir semua orang ingin punya ponsel dengan logo hijau bulat itu karena inovasi kameranya yang gila-gilaan. Nah, ada kabar besar nih, karena sang raja ponsel lama dikabarkan akan bangkit lagi dan merilis smartphone baru tahun ini untuk menggebrak pasar dunia. Wah, serius nih? Saya kira Sony sudah mulai pelan-pelan menarik diri dari pasar ponsel karena persaingan yang sangat ketat dari merek-merek Tiongkok dan dominasi Samsung serta Apple. Apalagi kalau kita lihat ke belakang, tahun 2025 kemarin kabarnya menjadi tahun yang sangat berat bagi divisi mobile Sony karena tantangan penjualan yang sangat mengecewakan serta berbagai masalah pada ponsel flagshipnya yang sempat dikeluhkan banyak pengguna. Betul sekali, memang tahun lalu bukan tahun yang mudah bagi Sony. Mereka menghadapi banyak masalah pada ponsel flagship mereka, mulai dari isu panas berlebih sampai angka pengapalan yang terus menurun. Tapi ternyata, raksasa teknologi asal Jepang ini belum mau menyerah begitu saja. Kabar terbaru mengungkap, perusahaan asal Jepang itu tengah menyiapkan 2 model baru sekaligus untuk diluncurkan ke hadapan publik tahun ini. 2 model baru? Apa saja namanya? Apakah mereka akan tetap menggunakan penamaan yang rumit dengan angka-angka Romawi seperti biasanya, atau melakukan rebranding untuk menandai kembalinya mereka ke persaingan smartphone kelas atas yang sangat kompetitif ini? Mereka sepertinya masih setia dengan tradisi penamaan mereka. Bocoran terbaru mengungkap bahwa perusahaan tersebut sedang menyiapkan Xperia 18 dan Xperia 10.8. Informasi tersebut muncul setelah kode perangkat keduanya kembali terdeteksi di dalam basis data IMEI GSMA yang menjadi rujukan valid bagi banyak pemerhati gadget untuk mengetahui calon perangkat yang akan segera hadir. Wah, kalau sudah masuk ke basis data IMEI, biasanya peluncurannya sudah tidak akan lama lagi. Lalu apa yang membuat Xperia 18 ini begitu dinantikan? Apakah ada spesifikasi monster yang akan dibawa oleh Sony untuk menantang para penguasa pasar saat ini? Oh, jelas ada. Xperia 18 diperkirakan akan menjadi monster baru di dunia smartphone flagship. Dari sisi spesifikasi, ponsel ini diperkirakan akan menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite generasi kelima, yang juga dipakai sejumlah ponsel flagship terbaru saat ini. Ini adalah chipset paling bertenaga yang menjanjikan performa luar biasa untuk pengolahan grafis maupun kecerdasan buatan. Snapdragon 8 Elite generasi kelima, itu kan chipset yang performanya sangat luar biasa. Sony sepertinya benar-benar ingin memperbaiki masalah performa dan efisiensi yang sempat menghantui mereka di seri sebelumnya. Tapi bagaimana dengan saudaranya, si Xperia 10.8 itu? Apakah spesifikasinya juga mendapatkan peningkatan yang sama signifikannya? Untuk Xperia 10.8, kemungkinan tetap mengandalkan prosesor Snapdragon seri 6, seperti pendahulunya Xperia 10.7. Sepertinya, Sony masih memposisikannya di segmen kelas menengah bagi mereka yang menginginkan pengalaman menggunakan ponsel Sony, namun dengan harga yang lebih terjangkau. Seri 10 ini biasanya tetap memiliki daya tarik tersendiri pada desainnya yang ramping dan baterai yang awet. Menarik juga strategi Sony ini. Tapi saya sempat membaca berita kalau Sony terakhir kali meluncurkan flagship di pasar Amerika Serikat pada tahun 2023. Apakah untuk model terbaru ini mereka akan kembali mencoba peruntungan di sana? Meski disiapkan untuk peluncuran global, kedua ponsel itu disebut tidak akan hadir di Amerika Serikat. Sepertinya Sony ingin lebih fokus pada pasar yang selama ini memberikan respon positif bagi produk mereka. Blog teknologi Jepang S-Max mencatat setidaknya ada 6 kode model yang muncul untuk berbagai wilayah pasar dunia. Berarti mereka benar-benar memetakan pasar dengan hati-hati. Kode akhiran 44 digunakan untuk pasar Jepang, kode 54 disiapkan untuk wilayah Eropa, dan kode 74 untuk pasar Asia di luar Jepang. Jadi, jika ponsel ini masuk ke wilayah Indonesia, maka kemungkinan besar model yang kita dapatkan adalah yang memiliki akhiran kode 74 tersebut. Kehadiran 2 model baru ini diharapkan menjadi langkah Sony untuk bangkit kembali. Jika perusahaan mampu menurunkan harga jual dan memperbaiki masalah panas berlebih, maka Sony Xperia 18 bisa menjadi pilihan menarik bagi para antusias teknologi yang merindukan kualitas build quality case Jepang yang kokoh dan desain yang tanpa notch. Terima kasih banyak sudah berdiskusi hari ini tentang kabar kebangkitan Sony Xperia. Kita tunggu saja peluncuran resminya, dan semoga hasilnya tidak mengecewakan para penggemar setia yang sudah lama menanti kembalinya sang legenda.